Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Yesus Gembala. Ada sukacita di awal bulan Maret ini, amin. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan sorga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini hingga hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kiranya Tuhan juga memberkati puji-pujian yang akan kami naikkan dan firman-Mu yang akan kami dengar. Tak lupa Tuhan, ampunilah kesalahan dan dosa kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat
dengan ucapan syukur kami yang terbaik Tuhan. Kami angkat hati kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. We thank you Lord. Sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing glory, I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Mari saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Katakan Yesus, Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sama-sama katakan nama Tuhan yang besar. Namamu besar dan layak dipuji. Segala kemuliaan. Namamu besar dan layak dipuji. Bagi yang percaya boleh sama-sama katakan haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk nama Yesus. Amin. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan
bersyukurlah. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Semua masih sukacita pada pagi hari ini. Mari kita naikkan sorak-sorai pujian yang terhebat bagi nama Yesus pada pagi hari ini. Amin. Mari tepuk tangan bersama-sama. Tuhan Engkau keselamatanku, pada siapa ku harus takut? Lebih dari pemenang dalam-Mu, pada siapa ku kan gentar? Tuhan Engkau keselamatanku, pada siapa ku harus takut? Lebih dari pemenang dalam-Mu, pada siapa ku kan gentar? Anggap banci kemenangan, Tuhan telah bangkit penuh kemuliaan. Selamanya Kau bertata, kalahkan maut, besarlah Allah kita. Buat Allah kita yang besar, segala sorak-sorai pujian. Tuhan Engkau keselamatanku, pada siapa ku harus takut? Lebih dari pemenang dalam-Mu, pada siapa ku kan gentar? Anggap banci kemenangan, Tuhan telah bangkit penuh kemuliaan. Selamanya Kau bertata, kalahkan maut, besarlah Allah. Anggap banci kemenangan, katakan Tuhan telah bangkit penuh kemuliaan. Selamanya Kau bertata, kalahkan maut, besarlah Allah kita. Berikan pujian yang terhebat bagi nama Yesus, Allah segala Tuhan, segala Tuhan, Raja segala Raja. Biarlah bumi dan langit semua menyembah nama Yesus. Anggap banci kemenangan, Tuhan telah bangkit penuh kemuliaan. Selamanya Kau bertata, kalahkan maut, besarlah Allah. Anggap banci kemenangan, Tuhan telah bangkit penuh kemuliaan. Selamanya Kau bertata, kalahkan maut, besarlah Allah kita. Katakan, besarlah Allah kita, besarlah Allah kita. Berikan kemuliaan kepada Tuhan yang Maha Besar. Berikan sorak-sorai tepuk tanganmu yang terbaik bagi nama Yesus. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Mari Bapak Ibu Saudara lebih dalam lagi ke dalam kehadirat Tuhan. Kau Allah yang setia, mengerti hatiku.
bersyukur Engkau berkatiku. Mari ungkapkan syukurmu pada pagi ini. Kau Allah yang setia, mengerti hatiku Dalam genggamanmu, dalam genggamanmu. Seluruh hidupku Kau Bapa yang baik, maklumi jalanku, tak pernah tinggalkanku. Kau sertai Kau sertai langkahku. maka hati kami pun bersuka Tuhan. Ku bersyukur dan hatiku bersuka cita, jiwaku pun bersorak-sorai, dan rohku diam dengan tentram. Senantiasa Senantiasa mataku memandang padanya, Tuhan yang di sisi kananku. katakan ku Bersyukur Engkau berkatiku. Engkau berkatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah, mari sembah. Mari kita ungkapkan syukur kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Katakanlah pujilah Tuhan hai jiwaku, bersyukurlah dengan segenap hatiku. We thank you Lord. Terima kasih Yesus. Segala puji dan sembah, segala puji dan sembah hanya bagi Yesus. Terima kasih Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmur baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah sukacita orang-orang yang mencari Tuhan. Mari saat ini kita mencari wajah Tuhan, kita mencari kekuatannya, mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Terima kasih Tuhan. We thank you Lord. Terima kasih. Biarlah Tuhan memandang dari hadirat-Nya hati orang yang mencari padanya. Hati orang yang berseru-seru memanggil namanya. Hati yang merindukan Tuhan.
thank you Lord. Kami berterima kasih, kami memuji-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur dan hatiku bersukacita, jiwaku pun bersorak-sorai, dan rohku diam dengan tentram. Senantiasa Katakan dengan penuh percaya, biarlah mata kami senantiasa tertuju pada Engkau Tuhan, pada tahta-Mu yang mulia. Biar hati kami tertuju hanya kepada Engkau. Ku bersyukur Engkau berkati. Mari saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu lebih tinggi lagi. Ku bersyukur dan hatiku bersukacita, jiwaku pun bersorak-sorai, dan rohku diam dengan tentram. Senantiasa mataku memandang padanya, Tuhan yang di sisi kananku. Ku bersyukur Engkau berkatiku. Ku bersyukur Engkau pulihkanku. Ku bersyukur Engkau sembuhkanku. Amin. Mari kita siapkan hati kita berdoa untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk segalanya. Pagi hari ini biarlah setiap kami beroleh hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala yang boleh terjadi dalam hidup kami. Pagi hari ini, biarlah kami boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Pagari bentengi hati kami, tanah hati kami, Kau buat subur, sehingga benih firman-Mu itu akan jatuh dalam tanah hati kami, dan berbuah berkali-kali lipat dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan adalah kebenaran-Mu Tuhan. Berkati juga setiap umat-Mu untuk menerimanya dan melakukannya. Saya berdoa untuk anak-anak dan juga remaja tempat ini, berkati mereka, sertai, jadikan mereka anak-anak yang cinta Tuhan. Berkati mereka, biarlah Tuhan yang menyertai. Berkati kakak pengajar, dan biarlah setiap anak-anak ini boleh cinta akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Gak kerasa udah di bulan Maret, bulan ketiga cepat sekali berlalu.
Dan di bulan ketiga ini, anak-anak remaja boleh tetap duduk, kita ada di kelas ini, kelas remaja digabung dengan ibadah umum. Tema kita di bulan Maret adalah hati yang bersyukur. Diambil dari Mazmur pasal 52 ayat 9 dikatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Bapak Ibu Saudara, hati yang bersyukur ini rasanya sekarang menjadi barang yang mahal. Kenapa? Karena kita selalu punya alasan atau kita selalu punya hal yang membuat kita mengeluh. Apa saja bisa kita keluhkan. Misalnya tadi pagi mungkin Bapak Ibu Saudara bangun capek. Balung tulang sudah tua. Misalnya seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara, anak-anak, adik-adik yang sekolah, hari Senin, malas tidur lebih enak. Selalu ada alasan untuk kita mengeluh, tapi jarang sekali kita menemukan alasan kita untuk bersyukur. Pagi hari ini kita belajar 3 alasan untuk bersyukur, dan biarlah surat Paulus ini boleh menolong kita untuk bersyukur. Banyak orang zaman sekarang itu bersyukur itu jadi barang mahal. Kalau Bapak Ibu Saudara sadari, keluhan ataupun sungut-sungut, rasa tidak puas itu dimiliki oleh semua orang. Yang dalam hidup ini kita belajar bagaimana mengenal alasan bersyukur. Kita belajar di 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai ke 9. Agak banyak, kemarin saya ambil sedikit tapi kayaknya kok enggak pas ya waktu saya susun. Ternyata ayat ini adalah ayat untuk kita belajar bersyukur. 1 Korintus pasal 1 ayat 4, Bapak Ibu Saudara saya sudah siapkan. Bapak Ibu Saudara boleh menyimak saja. 1 Korintus pasal 1 ayat yang keempat. Judul perikopnya ini adalah ucapan syukur. Dikatakan demikian. Saya ambil bahasa Indonesia sehari-hari ya Bapak Ibu Saudara. Saya selalu berterima kasih kepada Allah. Wow, Paulus tuh nulisnya tuh keren. Saya selalu berterima kasih kepada Tuhan. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, selalukah kita berterima kasih kepada Tuhan? Kemudian apa sih yang menyebabkan Paulus ini berterima kasih? Dikatakan demikian, aku berterima kasih kepada Tuhan mengenai kalian. Sebab kalian sudah menerima rahmat dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Karena kalian sudah jadi milik Kristus, maka hidupmu kaya dalam segala hal. Pengetahuanmu tentang segala sesuatu sangat dalam dan kalian pandai mengajar itu. Wow, kalau kita lihat orang Korintus itu imannya boleh dikategorikan sebagai pelaku dan pengajar. Itu menunjukkan bahwa berita tentang Kristus sudah begitu meresap dalam hatimu sehingga kalian tidak kekurangan suatu berkat pun. Makanya kalau di gereja jangan menjadi gereja yang menomorsatukan berkat, tapi juga menolak berkat. Berkat itu bagian orang Kristen. Lanjut ya. Sementara kalian menunggu Tuhan Yesus Kristus datang dan dilihat semua orang, Kristus sendiri akan menjamin kalian sampai pada akhirnya. Supaya pada waktu ia datang kembali, kalian tidak didapati dengan celah. Allah Tuhan dapat dipercayai sepenuhnya. Ialah Tuhan yang memanggil kalian untuk menjadi satu dengan anaknya, yaitu Kristus Tuhan kita. Tulisan Paulus itu biasanya ditulis untuk menegur. Dia bersukacita karena pemberitaan firman kepada jemaat di Korintus itu membuat jemaat itu bertumbuh. Jemaat Korintus itu jemaat kota besar. Kalau dikatakan ya mungkin ada di Jakarta, ada di Semarang, kota-kota yang punya perdagangan yang maju. Nah, di sini terjadinya adalah mereka ini adalah jemaat yang imannya bertumbuh. Orang yang ngerti firman, tapi ternyata kalau diselidiki, jemaat Korintus ini kekurangan moral, kekurangan etika, mereka hidup baik secara jasmani, mereka itu suka melakukan hal yang tidak baik, dan mereka menjadi orang yang secara spiritual mendua hati. Mereka gak sungguh-sungguh sama Tuhan.
Belajar dari sini, hati yang bersyukur itu ternyata merupakan dasar supaya kita tidak terjebak menjadi orang di gereja, menjadi jemaat di gereja, tahu firman Tuhan, tahu bersaksi, tahu melakukan firman Tuhan, tapi hidup moralnya tidak ada perbaikan. Kita belajar bahwa hati yang bersyukur itu akan mengubah hidup Bapak Ibu Saudara. Raja yang besar sekalipun, dia punya alasan untuk mengeluh kepada Tuhan. Jangan bilang bahwa keluhan itu adalah tanda ketidakrohanian. Daud itu pernah ngeluh sama Tuhan, bilang gini, Tuhan, orang fasik tuh loh, kok bisa gemuk, bisa diberkati. Bukankah itu juga sebuah keluhan? Keluhan itu bukan tanda ketidakrohanian Bapak Ibu Saudara. Keluhan itu tanda di dalam hidup Bapak Ibu Saudara masih manusiawi. Di sisi manusiawi kita belajar sesuatu yang rohani apa? Bersyukur. Bersyukur itu sangat rohani. Karena untuk menemukan alasan kita bersyukur itu kadangkala sangat susah. Kita bercerita mengenai 3 alasan bersyukur pada pagi hari ini. Hal yang pertama ialah kebaikan Tuhan. Bukankah dalam hidup kita itu selalu penuh kebaikan Tuhan? Amin. 1 Korintus pasal 1 ayat yang keempat dikatakan demikian. Saya selalu berterima kasih kepada Tuhan mengenai kalian, sebab kalian atau jemaat di Korintus ini sudah menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini banyak orang tidak menyadari yang namanya terima kasih. Orang tidak menyadari terima kasih itu biasanya kenapa? Tidak menyadari berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Satu kali ada sebuah seminar. Seminar ini dibuka dengan sebuah cerita demikian. Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini, seberapa dari antara Bapak Ibu Saudara yang dari perjalanan rumah sampai ke tempat ini, Bapak Ibu Saudara menjumpai mobil merah. Ternyata mobil merah ini adalah mobil yang banyak sekali di sekitar kita, berseliweran di jalan. Tapi kita sering tidak sadar adanya mobil merah di dalam perjalanan kita. Kenapa? Karena kita anggap biasa saja sebuah mobil merah ada di dalam perjalanan. Kemudian seminar ini cerita demikian. Coba Bapak Ibu Saudara nanti pulang. Dan kemudian dalam perjalanan pulang Bapak Ibu Saudara hitung mobil merah. Mobil merah yang Bapak Ibu Saudara hitung, kemudian Bapak Ibu Saudara kirim WhatsApp atau kirim SMS ke saya. Setiap mobil merah yang Bapak Ibu Saudara jumpai akan saya berikan 10.000. Ternyata dalam seminar itu banyak sekali setelah seminar selesai, Pak saya menjumpai 15 mobil merah dalam perjalanan, Pak saya menjumpai 20 mobil merah, saya jumpain berapa. Akhirnya dihitunglah mobil merah yang mereka jumpai. Tahu kenapa mereka bisa menghitung? Karena ada imbalan dalam sebuah penghitungan mobil merah yang membuat perhatian orang yang tidak menyadari jadi sadar akan kehadiran mobil merah. Itulah kita. Kita seringkali nggak sadar yang namanya adanya berkat dalam perjalanan kehidupan kita dan kita tidak pernah menghitungnya. Coba Bapak Ibu Saudara gini, kalau Tuhan ngomong gini, setiap kali kamu menghitung berkat, dan setiap kali kamu berterima kasih akan berkat itu, aku akan gandakan bahkan kali 3 berkat yang sudah kamu terima. Bapak Ibu Saudara akan bersyukur terus. Atau? Iya, manusiawi. Sama seperti orang yang ngomong gini, pinjam 100 dulu dong. Ada yang suka pinjam 100, nanti saya kasih strategi bagaimana Bapak Ibu pinjam 100.000 tanpa Bapak Ibu Saudara gak usah kembalikan. Oke, ceritanya gini, ada 2 sahabat. 2 sahabat ini kental sekali. Satu kali, katakan Anto sama Andi aja lah. Si Anto ini pinjam sama si Andi 100.000. Nah, si Anto waktu pinjam sama Andi 100.000, Andi karena sahabatnya ya udahlah dikasih 100.000 itu. Anto ngomong sama Andi, Andi pinjam 100.000 dulu dong. Andi kasih nih ke Anto. Seiring berjalan dengan waktu, Anto ini menghabiskan uang yang dipinjamkan oleh Andi. 100.000 tadi. Satu kali Andi butuh uang 100.000 juga. Andi nagih sama Anto. Tok, masih ingat gak?
Kamu kan pinjam uang aku 100.000. Oh iya ya, tapi karena Anto nggak punya uang 100.000 itu dan dihabiskan uang 100.000 itu, Anto marah-marah sama Andi. Nih, kamu loh sama temen aja perhitungan, udahlah cuma 100.000 aja, Andi lupakan. Karena Andi itu sudah bersahabat sama Anto lama, ya sudah dilupakanlah uang 100.000 itu. Demikian juga gambaran kita. Tuhan itu berikan kita berkat yang begitu besar. Tapi pada waktu Tuhan nanya, anakku engkau kemana? Sudah lama enggak ibadah, sudah lama enggak berdoa, sudah lama enggak baca firman, sudah lama enggak berterima kasih. Dan kita ngomong sama Tuhan, Tuhan berkat-Mu kurang. Gambaran manusia zaman sekarang. Bagaimanakah strategi Bapak Ibu Saudara supaya pinjam 100 enggak ditagih? Mau? Bapak Ibu Saudara perlu 20 orang teman. Pinjamlah 5.000 kepada 20 orang teman Bapak Ibu Saudara. Kalau berhasil Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan 100.000. Orang kalau nagih 5.000 kan males ya Bapak Ibu Saudara. Selingan aja supaya sedikit nggak tegang lah. Kita kalau mau menyadari berkat Tuhan itu belajar. Belajarnya apa? Setiap berkat yang kita terima itu coba kita ucapkan terima kasih, mau besar, mau kecil, mau itu berkat yang biasa, mau Bapak Ibu Saudara cuma dikasih tempe, dikasih tahu, ucaplah terima kasih. Tadi pagi waktu saya antar istri mau latihan, mau persiapan ibadah, saya ketemu sama staf gereja atau pegawai rumah yang biasa bukain gereja gerbangnya, namanya Mas Adis. Nah, Mas Adis ini di bawah ketemu gak sengaja. Saya lihat Mas Adis ini sama ponakannya. Pada waktu dia sama ponakannya, saya cuma berhenti sebentar, saya deketin, saya panggil. Dis, ini Dis, kamu kan sama ponakanmu kan, udah sana kamu beli es krim di Superindo, dah pilih yang kamu mau, beli aja. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Adis cuma bilang sesuatu yang mungkin sudah lupa kita katakan. Terima kasih ya Pak. Bapak Ibu Saudara, belajar berterima kasih melihat kebaikan Tuhan itu bukan sesuatu yang susah. Tapi itu sesuatu yang sederhana. Tapi Bapak Ibu Saudara seringkali lupa berterima kasih sama Tuhan. Saya juga sering lupa berterima kasih sama Tuhan. Kadangkala, aduh Tuhan kok kurang ya. Tapi kalau saya bayangkan semua yang Tuhan kasih kepada kita, itu selalu berkelimpahan. Ada sebuah ilustrasi, sebuah perkataan yang menarik. Dia ngomong gini orang ini. Kebaikan Tuhan itu seperti oksigen. Kita sering tidak menyadari oksigen. Tapi kita tidak dapat bernafas tanpa oksigen. Benar gak? Bapak Ibu Saudara sering tidak menyadari adanya udara, adanya oksigen di sekitar kita. Tapi kalau udara ini hilang, Bapak Ibu Saudara gak akan pernah bisa beraktivitas dan bernafas. Itulah kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu selalu menyelimuti kita dalam setiap gerakan kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan, keberhasilan kita, kegagalan kita. Di situ ada kebaikan Tuhan. Dan tanpa kebaikan Tuhan, tidak ada satupun yang bisa kita lakukan. Tapi kita jarang menyadari kebaikan Tuhan. Yang kedua, 3 alasan bersyukur. Alasan yang kedua, tadi alasan pertama kebaikan Tuhan. Alasan kedua adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu adalah bagian orang Kristen yang sering kita lupakan. Jemaat di Korintus dikatakan demikian. Sehingga kalian tidak kekurangan satu berkat pun. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 7 dikatakan sehingga kalian tidak kekurangan satu berkat pun. Artinya dalam kehidupan kita itu Tuhan pasti memberikan berkat. Menyelami kedalaman berkat Tuhan itu penting sekali. Nah berkat Tuhan di dalam Korintus ini ada 3 macam.
Yang pertama berkat jasmani. Orang Korintus ini kan hidupnya di dalam perdagangan, tentu saja ada berkat jasmaninya. Berkat kedua adalah berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu iman percaya kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kecakapan untuk kita bersaksi menyaksikan kebaikan Tuhan. Ini ya 3 berkat Tuhan tuh ini. Yang pertama, melalui surat Korintus saja loh, saya breakdown aja. Yang pertama berkat jasmani. Berkat jasmani ini gini, berkat yang kita terima untuk kita ini melakukan setiap hal di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Karena kalian sudah menjadi milik Kristus, maka hidupmu kaya dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, berterima kasihlah untuk setiap berkat dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara, berkat yang Bapak Ibu Saudara terima, berkat yang Bapak Ibu Saudara sudah rasakan, kecap dan nikmati. Berkat yang biasa kita terima itu seringkali menjadi berkat yang terlupakan. Misalnya, kalau kita terima gaji, lupa kalau itu pun sebuah berkat. Ya sudah, harusnya dong Pak saya kerja, akhir bulan, akhir ini saya terima uang. Ya sudah, biasanya toh Pak saya melakukan ini dapat ini. Setiap berkat Tuhan itu selalu tepat porsinya bagi Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, mengenai berkat iman. 1 Korintus pasal 1 ayat ke-6 dikatakan demikian. Ini menunjukkan bahwa berita tentang Kristus itu sudah meresap ke dalam hatimu. Banyak orang gereja, banyak orang Kristen itu tidak menyelami yang namanya iman. Iman itu bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi juga mempercayai firman Tuhan dengan penuh. Banyak orang Kristen tidak paham bahwa kasih Tuhan itu begitu besar dalam kehidupannya, sampai-sampai dia tidak bisa mempercayai firman Tuhan dengan teguh. Bapak Ibu Saudara, yang namanya iman itu bertumbuh. Yang namanya iman itu perlu dikerjakan. Iman itu bukan begitu saja Bapak Ibu Saudara begitu beriman terima mujizat, enggak. Ada sebuah cerita ini kemarin saya cari, ceritanya menarik. Ada seorang anak bernama Robi. Robi ini umurnya 11 tahun. Robi ini ternyata sama ibunya itu dibawa les piano, les musik. Dan pada waktu les piano, ini Robi ini les itu ya karena dia tidak berbakat ya dia belajar. Belajar begitu aja. Minggu pertama, minggu kedua, minggu selanjutnya dia belajar terus. Tapi gurunya ini udah mulai frustasi. Aduh, anak ini kok bakatnya kok tidak ada ya. Anak ini kok enggak begitu talented di dalam musik. Tapi Robi ini tetap belajar, tetap tekun, tetap setia. Robi akhirnya beberapa waktu setelah sampai setahun, tiba-tiba Robi yang tekun belajar tadi, tiba-tiba Robi ini gak les lagi. Tiba-tiba saja. Nah, guru Robi karena dia punya les, punya murid, guru Robi ini ingin mengadakan konser bagi anak-anak murid yang belajar les piano di tempat itu. Robi yang berumur 11 tahun tiba-tiba juga datang sama gurunya. Bu guru, aku juga ikut dong konser itu. Meskipun kemarin aku tidak les piano, tapi aku belajar sendiri. Gurunya berpikir, aduh Robi ini sudah kurang talented. Kalau belajar dia slow learner, berkembangnya pelan. Ya sudahlah, aku terimalah karena dia dulu tekun, dia mau belajar. Akhirnya Robi dikasih, oke Robi kamu boleh. Tapi kamu main di terakhir ya Robi ya. Pikir gurunya gini, kalau Robi main di terakhir, orang-orang mungkin sudah pulang. Performance berikutnya, performance guru dan murid-murid yang berbakat akan menutupi kekurangan Robi. Pada hari H, pada waktu konser ini berjalan, Robi belum datang sampai yang saat-saat dia harusnya manggung. Konser berjalan dengan baik,
tiba-tiba Robi datang terengah-engah dengan pakaian yang biasa, bukan pakaian konser. Terus dia ngomong sama gurunya, "Bu guru, aku boleh main gak?" Karena bu gurunya ini lihat Robi begitu antusias. Dan dia tahu, Robi saat terakhir, waktu terakhir ternyata Robi ini baru datang. Gurunya bilang, "Udah Robi main aja." Ternyata pada waktu di gedung itu, Robi memainkan satu bagian yang bagus sekali dan menjadi penutup konser yang ciamik, yang bagus. Terus Robi terakhir setelah bermain dia cerita gini, "Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir di sini, saya belajar musik selama bertahun-tahun dengan sangat lambat. Kadangkala saya tidak menunjukkan progres tapi saya tetap tekun. Akhirnya saya bisa menyelesaikan satu pertunjukan, satu penampilan pada malam hari ini. Itu terima kasih kepada ibu saya yang baru saja meninggal. Ibu saya adalah seorang yang tuli. Tapi pada waktu saya terakhir tadi memainkan, saya percaya ibu saya mendengarkan permainan saya di surga." Itu iman. Iman tuh kayak Robi yang tidak berbakat. Butuh kerja keras. Butuh disiplin. Banyak orang Kristen tidak menjaga imannya karena apa? Dia pikir yang penting sekali percaya iman itu akan tumbuh dengan sendirinya tanpa harus dikerjakan. Padahal firman Tuhan ngomong apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kenapa Bapak Ibu Saudara tidak pernah percaya bahwa Tuhan memegang kehidupan Bapak Ibu Saudara dan melakukan yang baik meskipun orang lain tidak baik? Remaja-remaja tempat ini, kalau teman Anda nggak baik, ada pribadi yang selalu baik, Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan. Kalau teman Anda bully, ada pembela satu, yaitu Yesus Kristus yang membela. Iman bercerita mengenai usaha kita untuk selalu mengenal Tuhan dalam kebaikannya. Yang ketiga, berkat yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menjadi orang Kristen itu harus bersaksi. Itu berkat loh. Bisa cerita kebaikan Tuhan tuh berkat loh. Sayangnya kenapa orang Kristen zaman sekarang malu atau malas cerita mengenai kesaksian berkat Tuhan dalam hidupnya? Karena gambar boneka jelek ini. Ada gambar boneka ini jelek. Kita tuh sering anggap Tuhan tuh kayak boneka jelek ini. Kita sayang-sayang sendiri, kita peluk-peluk sendiri, tapi kita malu kalau ngomong sama orang lain, "Aku tuh sayang sama boneka ini." Kita tuh kayak kadang bayangin Tuhan tuh seperti ini. Karena preferensi kita adalah, kalau aku bercerita tentang Tuhan nanti aku dianggap terlalu fanatis, terlalu rohani, terlalu ini. Takut stigma orang terhadap kita jelek. No. Kita bercerita tentang kebaikan Tuhan pada orang lain itu menjadi berkat tersendiri. Tahukah kenapa Bapak Ibu Saudara Tuhan itu selalu memberkati kita? Dan Tuhan itu tidak pernah menahan berkatnya pada kita? Jawabannya ada di dalam Matius pasal 19 ayat 13. Ini terjadi pada orang-orang yang malas ke gereja, tapi selalu membawa anak-anaknya ke gereja. Ya, berkat Tuhan itu selalu terjadi dalam hidup kita. Dia tidak pernah menahan berkat terhadap anak-anaknya. Dikatakan demikian, ada orang-orang membawa anak-anak kepada Yesus supaya ia meletakkan tangan ke atas kepala anak-anak itu dan mendoakan anak-anak itu. Tapi pengikut-pengikut Yesus memarahi orang-orang itu. Ada kejadian sampai sekarang Bapak Ibu Saudara. Orang tua gak ke gereja, anaknya ke gereja. Saya pernah menemui satu orang ini bilang, "Saya tidak percaya sama Tuhan." Lalu pertanyaan kedua saya adalah, "Kenapa kamu bawa anak-anakmu ke gereja?" Supaya mereka kenal Tuhan. Ini kan sangat-sangat paradoks, sangat-sangat tidak klop. Jawabannya ini loh. Orang seringkali tidak kenal Tuhan tapi kenal berkat Tuhan.
Itu yang pertama. Yang kedua, orang seringkali tidak mau mengenal Tuhan, tapi mereka tahu bahwa berkat Tuhan itu tidak pernah ditahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sejak muda nanti kalau punya anak, punya ponakan, bawa ke gereja. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menahan berkat untuk segala umur. Dari anak bayi udah diberkati. Tumbuh dewasa, sudah kerja, remaja juga akan diberkati. Itulah yang namanya kita belajar. Bagaimana yang namanya kita menerima berkat. Pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara membaca satu tulisan ini. Boleh diklik next. Bapak yang terkasih, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Ya, jadikan ucapan ini Bapak Ibu Saudara ucapkan saat ini. Bapak yang terkasih, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Hal yang ketiga, yang terakhir, berterima kasihlah untuk panggilan Tuhan. Karena seringkali yang namanya panggilan Tuhan itu tidak kita sadari. Tuhan itu memanggil setiap kita untuk jadi anak-anaknya. Ini berkat yang tersendiri loh. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 9, Allah atau Tuhan yang dapat dipercaya sepenuhnya ialah Tuhan yang sudah memanggil kalian. Memanggil Bapak Ibu Saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menjadi satu dengan anaknya supaya kita bersatu dengan Kristus menjadi anak Tuhan. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Berterima kasihlah kalau kita ini boleh ada di gereja. Boleh diselamatkan, boleh terima panggilan Tuhan. Karena enggak semua orang itu tahan jadi anak Tuhan. Gampangnya gini, kalau Tuhan itu raja, maka kita akan masuk dalam kerajaannya. Dan tidak semua orang itu tahan dengan aturan kerajaan. Jangan bilang ikut Tuhan itu enggak ada aturan, ikut Tuhan pun ada aturannya. Makanya kalau orang bilang aku ikut Tuhan tapi dia selalu menyakiti, selalu berbuat dosa, tidak pernah menjadi berkat, dipertanyakan apakah dia benar-benar anak Tuhan. Karena anak Tuhan akan membawa orang untuk kenal Kristus. Dituliskan, kalau roh yang ada dalam kita itu adalah roh yang dituliskan dengan penuh hati Tuhan. Sehingga kita adalah surat untuk orang-orang di luar Kristus sana. Artinya setiap kita yang percaya Tuhan, hidupnya diubahkan. Orang luar Kristus akan membaca hidup kita bahwa Kristus, Yesus hidup dalam kita. Ada seorang yang gambar Cinderella, boleh tampilin. Ada seorang wanita ini wanita biasa. Wanita ini cantik banget. Cantik luar biasa, tapi kalah cantik sama istri saya. Amin gitu loh. Wanita ini saking cantiknya, di kerajaan itu ada seorang pangeran. Pangeran ini jatuh cinta, kesengsem. Dan akhirnya pangeran ini mendekati wanita ini. Mau gak jadi ratu? Lah yang namanya wanita, lihat pangeran, lihat kerajaan, mau. Wanita ini masuk dalam kehidupan pangeran sebagai calon ratu. Setelah mereka bersepakat untuk menikah dan wanita yang biasa tadi jadi ratu, tiba-tiba wanita ini meninggalkan kerajaan karena tidak tahan dengan aturan-aturan kerajaan, tidak tahan dengan protokoler kerajaan, tidak tahan dengan hidup kerajaan karena dia tidak biasa menerima aturan yang ketat. Dalam kehidupan kita, panggilan Tuhan terhadap kita akan membuat hidup kita sepertinya kita itu diberi aturan, diberi batasan-batasan, tapi justru aturan dan batasan itu akan membuat kita menjadi orang yang hidupnya lebih baik. Tapi karena kita cinta akan dosa-dosa lama, kita cinta akan hal-hal yang lama tadi, kita bisa meninggalkan kerajaan. Orang Israel itu ikut Mesir, itu gak pernah enak. Mereka itu diperbudak. Mereka itu sampai
umurnya itu sekitar 34 sampai 45 tahun tuh mereka sudah mati. Pada waktu mereka ini dibawa ke padang gurun, itu dikatakan gini, selama 40 tahun di padang gurun, mereka punya baju dan kasut tidak pernah rusak. Dari kehidupan yang spend life-nya cuma 40 tahun, jadi 80 sampai 90 tahun, apa yang mereka katakan? Lebih baik kami mati di Mesir. Banyak orang tidak sadar kebaikan Tuhan yang melepaskan kita dari belenggu, dari kekecewaan, dari sakit. Tapi kita bilang lebih baik aku gak ikut Tuhan. Kita jadi anak Tuhan, dengan batasan dan aturan, itu kita pasti dimampukan sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahukah ada satu gambar pria dan wanita ini? Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak mengenali. Ada yang tahu ini gambar siapa? Boleh angkat tangan, ada yang tahu? Anda mungkin gak tahu pria ini, tapi kita saat ini menikmati karya pria ini. Dia adalah penemu bolam lampu, Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison kecil, penemu lampu yang ajaib ini yang kita sekarang nikmati, itu pada waktu sekolah, kelas 3 SD, masih muda sekali, itu gurunya bawain surat untuk Thomas Alva Edison. Surat ini dikasihkan sama Thomas Alva Edison dan bilang gini sama Thomas, si guru ini, Thomas, kasihkan surat ini untuk mamamu ya, supaya mamamu baca. Thomas Alva Edison pulang bawa suratnya ke mamanya. Mamanya baca surat ini. Ibu Thomas yang terhormat, anak Anda ini mempunyai keunikan mental. Diajarin berkali-kali tetap tidak paham. Diberi pengetahuan gak ngerti-ngerti. Lebih baik saya sarankan Thomas Alva Edison ini tidak bersekolah lagi, daripada nanti Thomas Alva Edison tidak bisa mengikuti pelajaran dan stres. Terima kasih, sekian isi surat. Hormat saya guru. Thomas Alva Edison datang ke mamanya. Mama, guru nulis apa? Mamanya Thomas Alva Edison ini ngomong sesuatu yang cakep dan patut kita tiru sebagai orang tua. Nak, engkau spesial. Kamu sama gurumu disuruh cari sekolah yang lebih baik karena kamu begitu pandai. Dan sekolah ini gak bisa ngajar kamu. Akhirnya Thomas Alva Edison ini bersekolah dengan mamanya. Belajar sama mamanya. Sampai suatu saat dia bisa kuliah dan lain-lain. Dan akhirnya dia jadi penemu lampu. Keterbatasan kita, kekurangan kita tidak akan Tuhan perhitungkan. Karena dia yang membuat kita. Tuhan selalu memberikan kita pengharapan. Selalu memberikan kita ini yang namanya dorongan untuk kita maju, penguatan. Tuhan tidak pernah menjatuhkan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah mendakwa anak-anaknya, kamu tidak mampu, kamu bodoh, kamu gagal. Tidak. Tuhan selalu mengatakan, engkau anak yang kukasihi. Engkau adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat kepunyaanku. Begitu berharganya kita di hadapan Tuhan, jangan sampai kita membuang kasih Tuhan. 12 kumpulan murid Yesus adalah kumpulan yang paling berantakan. Kumpulan yang tidak mungkin berhasil. Stratanya beda, pendidikannya beda, cara hidup mereka berbeda. Tapi justru Tuhan mengumpulkan mereka menjadi 12 murid Yesus yang memberitakan kabar baik. Dan sampai sekarang berita itu dari Yerusalem, dari Israel sampai kepada kita. Bagi Tuhan gak ada kamus kegagalan. Tuhan tidak hanya memperhitungkan bakat talenta yang besar. Saat Tuhan memanggil, saat itu juga Tuhan memperlengkapi dan memampukan kita. Camkan ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Saat Tuhan memanggil Bapak Ibu Saudara, saat Tuhan punya tugas Bapak Ibu Saudara, Dia akan memperlengkapi dan Tuhan akan memampukan kita. Sebagai kesimpulan, bersyukurlah untuk kebaikan Tuhan.
berkat dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukurlah untuk kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti red car teori tadi, sadarilah dalam kehidupan kita berkat Tuhan itu selalu ada. Sadar. Berkat Tuhan itu ada 3. Berkat jasmani, kemudian berkat Tuhan itu ada iman, dan yang ketiga adalah berkat Tuhan itu adalah bagaimana kita bersaksi kepada orang lain. Yang ketiga, berkat terakhir ini, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita bisa percaya kepadanya. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, katakan Yesus, Yesus, pujian bagimu, Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu, Yesus, pujian bagimu, Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Bapak terima kasih. Setiap firman yang berlalu, yang diberitakan tidak akan pernah berlalu sia-sia. Dan setiap firman yang ditanamkan dalam tanah hati kami akan kami lakukan, akan kami perhatikan, sehingga orang-orang di luar sana akan melihat bahwa Kristus Yesus hidup dalam setiap perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita aminkan berkat ini. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, dan rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal, diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi, diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal, diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan, diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita, diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu, menyertai engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus dalam kehidupanmu, dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Semua percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu silahkan duduk, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.